Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Meira Tambunan dengan NIM 2306125621 dari kelas Agribisnis A dengan dosen pengampu Bapak Meki Harlon SPMSI pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sumber daya alam pada mangrove. Sumber daya alam adalah aset alami penopang keberlanjutan lingkungan hidup kita di bumi ini. Pengelolaannya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian siklus-siklus alamiah agar tidak terputus dan musnah. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mewujudkan suatu pengelolaan yang baik dan sesuai dengan kondisi alam. Sumber daya alam merupakan fungsi serta berkedudukan dalam suatu perekonomian yaitu sebagai modal alam. Modal alam adalah persediaan sumber daya alam dunia, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, yang bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam ini meliputi geologi, tanah, udara, air, dan semua organisme hidup. Dalam suatu pembangunan, sumber daya alam merupakan faktor terpenting, yaitu sebagai modal alam yang dapat berinteraksi dengan ekonomi, seperti penyediaan kebutuhan bagi sumber daya manusia dan juga modal dalam proses pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi sumber daya alam. Di sini, saya menjelaskan klasifikasi SDA berdasarkan pendekatan dari komoditi mangrove. Yang pertama, berdasarkan ketersediaan dan kemampuan pembaruannya. Mangrove termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meski demikian, kemampuannya untuk beregenerasi sangat tergantung pada kondisi lingkungan, seperti salinitas air, substrat tanah, dan intervensi manusia. Jika rusak parah atau ditebang secara masif, regenerasinya bisa sangat lambat atau bahkan gagal. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan dan aksesibilitas. Hutan mangrove umumnya merupakan milik negara atau milik umum yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Namun, dalam beberapa komunitas pesisir, mangrove juga dianggap sebagai sumber daya milik bersama yang dijaga secara adat. Ketika akses terbuka tanpa pengawasan, seringkali terjadi eksploitasi berlebihan pada mangrove. Yang ketiga, berdasarkan pemanfaatan ekonomi. Mangrove menyediakan berbagai produk langsung dan tidak langsung. Berdasarkan produk langsung seperti kayu bakar, arang, madu, dan hasil perikanan. Dan produk tidak langsung yaitu jasa ekosistem seperti perlindungan pantai, pengendalian banjir, penyimpanan karbon, dan nilai estetika atau ekowisata. Yang keempat, berdasarkan sifat fisik. Mangrove dapat dikategorikan sebagai sumber daya hayati atau biotik dan energi, menyediakan ruang habitat bagi banyak biota laut dan darat. Selain itu, kemampuannya dalam menyerap emisi karbon menjadikannya komponen penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasi ekonomi dan lingkungan dari pemanfaatan SDA. Yang pertama, kelangkaan. Menurut sudut pandang Marx, kelangkaan atau keberlimpahan suatu barang itu bersumber dari permintaan. Ketika permintaan akan sesuatu itu meningkat, maka akan membuat persediaan sesuatu tersebut menjadi sedikit. Dan jika permintaan berkurang atau berhenti, itu akan menjadi berlimpah. Mangrove di Indonesia dulunya dianggap berlimpah dan bahkan sering ditebangi untuk konversi lahan seperti tambak, perumahan, dan industri. Dalam pandangan kapitalisme, selama belum ada permintaan ekonomi langsung, mangrove tidak dianggap bernilai. Namun, ketika muncul permintaan seperti karbon kredit karena mangrove menyerap CO2, ekowisata, serta produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK seperti madu, mangrove atau hasil perikanan di kawasan mangrove, maka nilai ekonomi mangrove meningkat drastis. Inilah contoh nyata bagaimana permintaan menciptakan kelangkaan, bukan karena mangrove hilang tiba-tiba, tapi karena baru dianggap berharga ketika ada pasar untuknya. Adapun implikasi ekonominya, di mana mangrove sekarang dikomersialisasikan melalui ekowisata dan pasar HHBK. Kemudian adanya persaingan lahan, di mana terjadi konflik antara konservasi dan konversi lahan mangrove untuk budidaya atau industri. Kemudian pada implikasi lingkungan, terjadinya konservasi berlawanan dengan eksploitasi. Ketika permintaan meningkat, muncul dorongan konservasi, tetapi juga resiko eksploitasi berlebihan. Kemudian, adanya ketimpangan ekologis, jika fokus hanya pada jenis mangrove tertentu yang bernilai tinggi di pasar, bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, daya dukung.
Daya dukung lingkungan atau carrying capacity dalam konteks ekologis adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Faktor yang mempengaruhi keterbatasan ekosistem untuk mendukung kehidupan adalah faktor jumlah sumber daya yang tersedia, jumlah populasi, dan pola konsumsinya. Mangrove menyediakan berbagai jasa ekosistem seperti penyimpanan karbon, penahan abrasi, habitat ikan dan kepiting, sumber HHBK seperti madu, kayu, bahan pewarna alami, dan lainnya. Namun, kemampuan mangrove untuk terus menyediakan jasa ini terbatas jika eksploitasi dilakukan terus-menerus tanpa adanya jeda regenerasi sehingga menurunkan produktivitas. Jika penebangan mangrove untuk kayu bakar melebihi laju pertumbuhan, maka ekosistem akan rusak. Jika konversi lahan dilakukan besar-besaran, misalnya pembuatan tambak, maka daya dukung untuk keanekaragaman hayati pun hilang. Wilayah pesisir tempat mangrove tumbuh sering mengalami tekanan akibat pemukiman, industri, dan pariwisata. Misalnya, meningkatnya jumlah penduduk pesisir mendorong perluasan lahan yang bisa mengorbankan kawasan mangrove. Masyarakat yang bergantung pada mangrove bisa memaksa ekosistem bekerja melebihi kapasitasnya seperti overfishing, penebangan berlebih, dan lainnya. Kemudian adanya konsumsi berbasis pasar. Ini dapat mengakibatkan pergeseran orientasi dari konservasi ke eksploitasi berorientasi pasar. Konsumsi tidak lagi dikendalikan oleh kebutuhan lokal, tapi oleh permintaan global. Jika tidak ada regulasi ketat, daya dukung ekosistem mangrove bisa runtuh akibat konsumsi yang berlebihan dan cepat. Kemudian saya akan menjelaskan contoh kasus nyata yang terjadi di Desa Bedono. Desa Bedono merupakan salah satu wilayah di pesisir Kabupaten Demak yang telah mengalami abrasi hebat selama 2 dekade terakhir. Sebagian besar lahan produktif, tambak, dan permukiman hilang akibat terjangan air laut. Namun, masyarakat Desa Bedono tidak tinggal diam. Mereka bersama organisasi lokal dan pemerintah daerah mulai melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi mangrove. Program yang dilaksanakan meliputi penanaman risopora secara masif, pembangunan jembatan edukasi, dan pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat. Kegiatan ini telah berhasil mengembalikan sebagian fungsi ekologis kawasan, mengurangi abrasi, dan membuka peluang ekonomi baru melalui ekowisata. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sumber daya alam merupakan aset penting bagi kelangsungan hidup manusia dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ekosistem pesisir, mangrove menjadi contoh konkret SDA hayati yang memiliki nilai strategis, baik secara ekologis maupun ekonomis. Indonesia sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam pelestariannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai klasifikasi sumber daya alam pada mangrove. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.